warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang alat teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut horizontal dan sudut vertikal. Di dalam teodolit, sudut yang dapat diukur bisa sampai pada satuan detik atau sekon. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ukur tanah, teodolit digunakan dalam bentuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, maupun pengamatan matahari. Selain itu, teodolit juga bisa berfungsi sama seperti pesawat penyipat datar jika sudut vertikalnya dibuat 90 derajat. Dengan adanya teropong pada teodolit, maka teodolit dapat diberikan ke segala arah. Di dalam pekerjaan bangunan gedung, teodolit sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan fondasi. Selain itu, teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Bagian-bagian dari teodolit yaitu 1. Pengarah kasar berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengerahkan teropong ke target secara kasar. 2. Klem pengunci vertikal berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. 3. Penggerak halus vertikal berfungsi untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. 4. Tempat baterai berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. 5. Klem pengunci lingkaran horizontal berfungsi untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. 6. Penggerak halus lingkaran horizontal berfungsi untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. 7. Skrup pengatur nivoo berfungsi untuk mengatur posisi gelembung nivoo agar berada pada titik tengah. 8. Handle berfungsi sebagai tempat pegangan pada alat. 9. Pengatur fokus lensa okuler berfungsi untuk memfokuskan lensa okuler ke objek. 10. Nivoo tabung berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. 11. Display dan papan tombol berfungsi untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. 12. Nivoo kotak berfungsi sebagai penyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. 13. Plat dasar berfungsi sebagai tempat bertumpunya pesawat teodolit. 14. Lensa vertical listing berfungsi untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. 15. Klem pengatur fokus bening berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Cara penggunaan teodolit yaitu letakkan pesawat di atas kaki 3 dan ikat dengan baut. Setelah pesawat terikat dengan baik pada statif, pesawat yang sudah terikat tersebut diangkat dan dapat diletakkan di atas patok yang sudah diberpaku. Tancapkan salah satu kaki tripod dan pegang kedua kaki tripod lainnya. Kemudian, lihat paku di bawah menggunakan centering. Jika paku sudah terlihat, kedua kaki tripod tersebut baru diletakkan di tanah. Setelah statif diletakkan semua dan patok beserta pakunya sudah terlihat, ketiga kaki di statif baru diinjak agar posisinya menancap kuat di tanah dan alat juga tidak mudah goyang. Kemudian, lihat paku lewat centering. Jika paku tidak tepat, kejar pakunya dengan skrup penyetel. Kemudian, lihat nivoo kotak. Jika nivoo kotak tidak berada di tengah, maka alat posisinya miring.
Untuk mengetahui posisi alat yang lebih tinggi, lihat gelembung pada nivou kotak. Jika nivou kotak berada di timur, posisi alat tersebut akan lebih tinggi di timur, sehingga kaki sebelah timur dapat dipendekkan. Setelah posisi gelembung di nivou kotak berada di tengah, alat sudah dalam keadaan waterpass, namun masih dalam keadaan kasar. Cara menghaluskannya, gunakan nivou tabung. Di bawah tedolit terdapat 3 sekrup penyetel, sebut saja sekrup A, B, dan C. Untuk menggunakan nivou tabung, sejajarkan nivou tabung dengan 2 sekrup penyetel, misalnya sekrup A dan B. Kemudian, lihat posisi gelembungnya. Jika tidak di tengah, posisi alat berarti masih belum level dan harus ditengahkan. Setelah nivou tabung berada di tengah, barulah kemudian diputar 90 derajat atau 270 derajat dan nivou tabung bisa ditengahkan dengan sekrup C. Setelah ada di tengah, berarti posisi kotak dan nivou tabung sudah sempurna. Lihat centering. Jika paku sudah tepat di lingkaran kecil, maka alat sudah tepat di atas patok. Tetapi jika belum, alat harus digeser terlebih dahulu dengan mengendorkan baut pengikat yang terdapat di bawah alat ukur. Geser alat tepat di atas paku, namun jangan diputar karena jika diputar dapat mengubah posisi nivou. Setelah posisi alat tepat di atas patok, pengaturan nivou tabung perlu diulangi, seperti langkah di atas agar posisinya di tengah lagi. Setelah selesai, tentukan titik acuan, yaitu 0 derajat, 0 menit, 0 detik, dan jangan lupa mengunci sekrup penggerak horizontal. Nyalakan layar dengan tombol power, kemudian atur sudut horizontal pada 0 derajat, 0 menit, 0 detik, dan tekan tombol 0 set 2 kali. Kemudian, tekan tombol V/% untuk menampilkan pembacaan sudut vertikal. Adapun alat yang digunakan untuk mengolah data hasil pengukuran teodolit yaitu 1. Jarak datar. Rumusnya yaitu D sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. 2. Jarak miring. Rumusnya yaitu S sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. 3. Elevasi titik target. Rumusnya yaitu H sama dengan tangen 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Perlu diketahui bahwa 90 adalah sudut vertikal normal teropong ukur. 4. Mendapatkan koordinat X dan Y pada titik selanjutnya. Untuk koordinat X, rumusnya yaitu sin asimut dikali jarak datar ditambah X BM1. Untuk koordinat Y, rumusnya yaitu cos asimut dikali jarak datar ditambah Y BM1. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.